Pagi itu sirkuit masih setengah terjaga, kabut tipis menggantung di atas lintasan aspal yang dingin. Tak ada sorakan penonton, tak ada gemuruh tribun, hanya suara angin dan dengung mesin yang sesekali dihidupkan. Tes Moto3 ini seharusnya berjalan biasa, sunyi, tanpa kejutan. Namun tak satu pun dari mereka tahu, hari itu sunyi justru akan melahirkan kegelisahan. Di padok, nama besar mendominasi percakapan. Quiles, murid langsung Marc Marquez, berjalan dengan langkah mantap, disambut tatapan penuh keyakinan dari timnya. Setiap geraknya seolah membawa warisan seorang juara dunia. Semua mata mengarah kepadanya, seakan hasil tes hari ini sudah ditulis jauh sebelum motor menyentuh aspal. Berbeda jauh dengan sosok yang berdiri di sudut padok lain. Veda Ega Pratama hadir tanpa keramaian, tanpa kamera yang mengikutinya. Helmnya tergeletak di bangku, sarung tangan masih tergenggam erat, matanya menatap lurus ke lintasan, tenang, terlalu tenang untuk pembalap seusianya. Ia tidak berbicara banyak, seolah memilih menyimpan seluruh suaranya untuk trek. Beberapa mekanik sempat meliriknya sekilas, lalu kembali sibuk dengan motor masing-masing. Bagi mereka, Veda hanyalah salah satu nama dalam daftar peserta tes. Tak ada yang menyangka bahwa keheningan di sekelilingnya justru menandakan sesuatu yang berbahaya, bukan bagi dirinya, tetapi bagi mereka yang meremehkannya. Saat mesin dinyalakan, suara knalpot memecah kesunyian pagi. Getaran aspal merambat ke udara, mengusir sisa kabut yang tersisa. Quiles keluar pit dengan penuh percaya diri, seolah lintasan itu sudah menjadi rumahnya. Beberapa detik kemudian, Veda menyusul, perlahan, tanpa gestur agresif, tanpa keinginan pamer. Lampu pit menyala hijau. Satu persatu motor meluncur, meninggalkan garis hitam di aspal. Veda memutar gas dengan halus, hampir sopan, namun di balik kelembutan itu tersembunyi presisi yang mematikan. Tak ada yang memperhatikannya, dan mungkin itulah kesalahan pertama hari itu. Tes pun dimulai, dan sirkuit kembali sunyi, seolah sedang menarik napas panjang. Karena tanpa disadari siapapun di padok, pada lap pertama inilah, sesuatu yang tak masuk akal perlahan mulai bergerak. Bukan ledakan besar, bukan kejutan instan, melainkan ancaman senyap yang akan mengubah cara semua orang memandang satu nama, Veda Ega Pratama. Lintasan mulai ramai oleh putaran demi putaran, namun suasana padok tetap dikuasai satu nama. Quiles. Setiap kali ia melintas garis start, layar timing langsung dipenuhi sorotan. Analis berdiri lebih dekat ke monitor, kepala tim menyilangkan tangan dengan wajah puas. Semua bergerak seolah hari ini hanyalah formalitas, tes yang akan mengukuhkan siapa pusat Moto3 berikutnya. Sementara itu, nama Veda Ega Pratama nyaris tak terdengar. Ia tercatat di layar, ya, tetapi hanya sekilas, tenggelam di antara deretan pembalap lain. Tak ada kamera yang mengejar, tak ada radio tim yang terburu-buru memberi instruksi. Ia dibiarkan sendiri, seperti bayangan yang meluncur bebas di bawah matahari yang mulai meninggi. Namun di balik kesan biasa itu, angka-angka kecil mulai menyelipkan keganjilan. Seorang teknisi data mengernyit, lalu mengusap layar monitor, memastikan matanya tidak keliru. Sektor pertama Veda, bersih. Sektor kedua, terlalu cepat untuk pembalap yang katanya hanya ikut tes. Quiles masih nyaman memimpin ritmenya. Ia mengatur jarak, menguji garis balap, menyesuaikan ban dengan santai. Di helmnya, tak ada rasa terancam. Baginya, semua berjalan sesuai skenario, hingga tanpa sadar, di kaca spionnya muncul bayangan motor yang sama, lagi dan lagi. Motor itu tidak agresif, tidak mencoba menyalip, hanya hadir, konsisten, dan terlalu dekat. Quiles sempat menggeleng kecil, mengira itu hanya kebetulan lap yang berimpit. Namun nalurinya, naluri pembalap yang diasah oleh tekanan besar, mulai berbisik ada yang tidak normal hari ini. Di pit lane, bisik-bisik mulai muncul pelan. Nomor berapa itu barusan? Siapa pembalap Asia yang sektor 2-nya hijau terus?
Percakapan itu cepat dipotong oleh suara mesin lain, tapi kegelisahan sudah telanjur lahir, seperti retakan kecil di kaca yang tampak sepele, tapi tak bisa diabaikan. Veda tetap melaju tanpa ekspresi. Di balik helmnya, matanya fokus, napasnya stabil. Ia tidak mengejar nama besar, tidak mencoba membuktikan apapun pada siapapun. Ia hanya melakukan satu hal, menyatu dengan lintasan. Dan tanpa disadari mereka semua, nama kecil itu perlahan mulai menggeser bayangan nama besar. Lap demi lap terus bergulir, dan matahari kini sepenuhnya menguasai langit sirkuit. Aspal menghangat, grip meningkat, dan para pembalap mulai membuka potensi sebenarnya. Inilah fase tes yang biasanya memisahkan yang cepat dan yang benar-benar istimewa. Dan tanpa aba-aba apapun, nama Veda Ega Pratama mulai menolak untuk tetap tersembunyi. Di layar timing, satu sektor tiba-tiba menyala hijau terang. Lalu sektor berikutnya, seorang analis refleks berdiri dari kursinya, mendekat ke monitor seakan jarak bisa mengubah angka. Itu bukan lap penuh, belum. Tapi potongan waktunya terlalu rapi, terlalu efisien, seolah ditulis oleh tangan yang sangat memahami lintasan. Ulangi datanya, kata seseorang pelan namun tegas. Data diputar kembali, garis kecepatan dianalisis, sudut kemiringan diperbesar. Tidak ada kesalahan sistem, tidak ada glitch, semua nyata. Dan yang paling mengganggu, gaya balap itu tidak liar, tidak nekat, justru terlalu tenang untuk menghasilkan waktu secepat itu. Quiles kembali melintas garis start. Ia sedang dalam lap cepatnya, ritme stabil, fokus penuh. Namun di sektor 2, ia merasa ada sesuatu yang aneh, seperti lintasan menuntut lebih dari biasanya. Saat ia keluar tikungan panjang, timing board memperlihatkan selisih yang membuat dadanya mengencang. Ada seseorang yang lebih cepat. Sekali lagi bayangan itu muncul di kaca spion. Lebih dekat dari sebelumnya. Quiles mengeraskan rahangnya, sedikit memaksa gas di tikungan berikutnya. Ia tidak ingin kalah, apalagi di tes. Tapi semakin ia mendorong, semakin ia sadar motor di belakangnya tidak ikut terbawa emosi. Ia tetap halus, tetap presisi. Di pit lane, suara mesin seakan berubah makna. Setiap kali Veda melintas, beberapa kepala refleks menoleh. Bukan karena bising, tapi karena rasa penasaran yang mulai tak tertahankan. Siapapun pembalap itu, ia sedang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi secepat ini. Ketika Veda menyelesaikan lapnya dan masuk pit tanpa selebrasi, layar timing akhirnya menampilkan satu baris yang membuat suasana membeku. Namanya belum di puncak, belum. Tapi jaraknya terlalu dekat, terlalu cepat, terlalu dini. Dan pada momen itulah, semua yang hadir mulai menyadari satu hal mengganggu, ini bukan kebetulan, ini adalah awal dari sesuatu yang serius. Usai melihat layar timing, Quiles tidak langsung kembali ke pit. Ia memilih satu lap tambahan, berharap perasaan tidak nyaman di dadanya hanyalah sugesti. Namun semakin lama ia berada di atas motor, semakin jelas bahwa ada ritme asing yang menyusup ke pikirannya, ritme yang bukan miliknya. Di setiap titik pengereman, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Terlambatkah aku? Kurangkah sudutku? Biasanya pertanyaan itu tak pernah muncul. Tapi hari ini, lintasan terasa berbeda, seolah seseorang diam-diam menulis ulang batasan yang selama ini ia yakini. Saat keluar dari tikungan cepat sektor 2, Quiles melirik kaca spionnya lagi. Bayangan itu muncul tepat di garis yang sama, dengan jarak yang nyaris tidak berubah. Tidak menekan, tidak menantang, hanya ada, dan kehadiran itulah yang paling mengganggu. Di radio tim, suara kepala mekanik mencoba menenangkan. Fokus saja pada program, jangan lihat yang lain. Quiles mengangguk di balik helm, tapi pikirannya sudah terlanjur terpecah. Karena instingnya berteriak bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar pembalap lain. Veda Ega Pratama, di sisi lain lintasan, justru semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia menutup celah demi celah dengan cara yang nyaris tak terlihat. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada koreksi kasar.
seolah lintasan sedang bekerja sama dengannya. Kuiles mulai memaksa sedikit lebih dalam di tikungan berikutnya. Ban berdecit tipis, tanda kecil, tapi cukup untuk mengirim sinyal bahaya ke otaknya. Ia menarik gas sepersekian detik lebih lambat, dan pada saat itu pula jarak di belakangnya menyusut. Ketika akhirnya Kuiles masuk pit, ia melepas helm dengan napas yang tidak selega biasanya. Tatapannya kosong sesaat, lalu mengarah ke monitor. Di sana, satu nama kembali muncul terlalu sering untuk diabaikan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, murid Marc Marquez mengakui dalam diam, ada sesuatu yang benar-benar salah, dan namanya Veda Ega Pratama. Sesi berikutnya dimulai dengan suasana yang berubah drastis. Kini tak ada lagi wajah santai di pit lane. Monitor timing menjadi pusat perhatian, dan setiap sektor dianalisis dengan ketelitian berlebihan. Semua ingin memastikan satu hal, apakah apa yang mereka lihat sebelumnya hanyalah ilusi, atau awal dari keganjilan yang nyata. Veda keluar pit tanpa tergesa. Ia memanaskan ban satu lap penuh, lalu pada lap berikutnya, semuanya berubah. Di titik pengereman tikungan pertama, ia menunda rem lebih lama dari siapapun hari itu. Bukan nekat, melainkan terukur, seolah ia tahu persis sejauh apa ban dan motor bisa diajak berdamai. Di tikungan sempit sektor 2, sesuatu yang membuat teknisi menahan napas terjadi. Veda masuk dengan sudut yang hampir mustahil, tetap menjaga kecepatan minimum tanpa melebar sedikit pun. Data menunjukkan kemiringan ekstrim, namun garis balapnya bersih, terlalu bersih untuk dianggap kebetulan. Ini tidak masuk akal, gumam seorang analis sambil menunjuk grafik. Kecepatan masuk tinggi, stabilitas terjaga, dan akselerasi keluar tikungan tetap maksimal. Tidak ada pola agresif yang biasanya menghasilkan risiko. Yang ada hanyalah efisiensi murni, jenis yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Kuiles kembali turun ke lintasan, kali ini dengan tekad memulihkan kendali. Namun setiap sektor yang ia lewati terasa seperti ujian baru. Ia melihat Veda di depan, bukan sebagai target untuk dikejar, melainkan sebagai standar baru yang tiba-tiba muncul tanpa izin. Saat Kuiles mencoba meniru titik pengereman Veda, motornya bergetar halus, memprotes keputusan itu. Ia selamat, tapi nalurinya segera menarik mundur. Di momen singkat itu, ia sadar, gaya balap di depannya bukan sesuatu yang bisa ditiru begitu saja. Ketika sesi dihentikan sementara, padok terdiam dalam keheranan kolektif. Bukan karena satu lap cepat, bukan karena satu manuver berani, melainkan karena satu kesimpulan yang tak ingin mereka ucapkan keras-keras, skill Veda Ega Pratama bukan hanya cepat, tapi berada di luar logika yang mereka kenal. Setelah jeda singkat, sesi kembali dibuka, namun atmosfernya tak lagi sama. Padok terasa lebih sempit, lebih panas, meski angin masih berembus pelan. Kuiles duduk di atas motornya lebih lama dari biasanya sebelum keluar pit, menatap lurus ke depan, seolah sedang menenangkan pikirannya sendiri. Begitu roda menyentuh aspal, ia langsung mendorong ritme. Gas dibuka lebih awal, pengereman dipertajam, setiap tikungan diperlakukan seperti lap penentuan. Ia tidak lagi sekadar menjalankan program tes, ia sedang mencoba membuktikan sesuatu, entah pada timnya, pada lintasan, atau pada dirinya sendiri. Namun tekanan itu justru mencuri kehalusan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Di sektor pertama, garis balapnya sedikit melebar. Di sektor kedua, transisi gasnya tak lagi mulus. Kesalahan-kesalahan kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk menggerogoti kepercayaan diri seorang pembalap yang terbiasa sempurna. Di belakangnya, Veda kembali muncul, tenang, konsisten, dan tak terpengaruh oleh kekacauan yang mulai terbentuk. Ia tidak memaksa menyalip, tidak memberi sinyal tantangan. Justru ketidakhadirannya secara agresif itulah yang membuat tekanan terasa berlipat ganda bagi Kuiles. Radio tim kembali berbunyi. Kali ini nada suaranya lebih hati-hati. Santai, fokus ke garismu. Kuiles mengangguk, tapi tangannya sedikit gemetar saat menarik gas keluar tikungan. Untuk pertama kalinya sejak lama,
ia merasa tidak sepenuhnya mengendalikan situasi. Di satu titik pengereman cepat, Quiles terlambat sepersekian detik. Ban depan berdecit, motor bergoyang, dan jantungnya berdetak keras di balik werpek. Ia lolos tanpa insiden, namun momen itu meninggalkan bekas, rasa ragu yang tak bisa dihapus hanya dengan satu lap bersih. Ketika sesi berakhir, Quiles masuk pit dengan bahu sedikit turun. Ia melepas helm perlahan, menarik napas panjang, lalu menatap layar timing sekali lagi. Nama itu masih ada, stabil, konsisten, tak tergoyahkan. Dan di dalam keheningan pit, satu kebenaran pahit mulai terbentuk. Tekanan ini bukan datang dari ekspektasi, melainkan dari seseorang yang diam-diam menggeser fondasi keyakinannya. Keheningan yang sebelumnya menyelimuti padok kini retak oleh bisik-bisik kecil yang tak lagi bisa dibendung. Mekanik dari tim lain mulai berdiri lebih lama di belakang pit wall, pura-pura mengecek motor, padahal mata mereka tertuju ke satu arah, lintasan tempat sebuah ancaman senyap terus melintas. Nama Veda Ega Pratama mulai berpindah dari mulut ke mulut. Awalnya lirih, setengah ragu, lalu perlahan diucapkan dengan nada serius. "Anak itu konsisten," ujar seseorang. "Bukan cuma satu lap," sahut yang lain. Tak ada lagi senyum meremehkan, yang tersisa hanya rasa ingin tahu bercampur khawatir. Monitor timing menjadi pusat kerumunan. Setiap kali sektor 2 menyala hijau dengan nomor yang sama, beberapa kepala langsung saling menoleh. Angkanya tidak selalu tercepat, tapi terlalu stabil untuk diabaikan. Dalam dunia balap, konsistensi seringkali lebih menakutkan daripada kecepatan murni. Di garasi Quiles, suasana mengeras. Tak ada teriakan, tak ada panik, namun ketegangan terasa di udara. Setiap anggota tim bergerak lebih cepat, lebih serius, seolah ada waktu yang tiba-tiba dicuri dari mereka. Nama Veda tidak disebut, tapi semua tahu siapa yang sedang mereka pikirkan. Veda sendiri tetap menjadi sosok paling tenang di tengah kegaduhan yang ia ciptakan. Ia duduk di bangku pit, mendengarkan arahan singkat, mengangguk sekali, lalu kembali mengenakan helmnya. Wajahnya tak menunjukkan euforia, seolah ia belum melakukan apapun yang istimewa. Saat ia kembali ke lintasan, suara mesin lain terdengar berbeda, lebih agresif, lebih tergesa. Beberapa pembalap mulai memaksakan ritme, mencoba menutup jarak yang terasa semakin mengancam. Namun Veda tetap pada jalurnya, membiarkan kegelisahan orang lain bekerja melawan mereka sendiri. Dan di titik itulah, satu kesadaran pahit menyebar di padok seperti asap tipis. Tes ini tak lagi sekadar pengujian motor dan ban. Ia telah berubah menjadi panggung pembuktian. Dan tanpa meminta izin siapapun, Veda Ega Pratama telah menjadikannya milik sendiri. Sementara lintasan terus berdenyut oleh suara mesin, gema dari tes sunyi itu akhirnya menembus dinding padok dan melesat jauh. Di sebuah ruang yang tenang, ribuan kilometer dari sirkuit, sebuah layar tablet menampilkan data mentah, angka, grafik, dan catatan singkat yang biasanya hanya berarti rutinitas. Namun hari itu, satu nama muncul terlalu sering, terlalu konsisten, terlalu mengganggu pola yang seharusnya rapi. Marc Marquez berhenti menggulir layar. Alisnya sedikit terangkat, bukan karena satu lap tercepat, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya, stabilitas yang tak wajar dari seorang pembalap muda yang belum seharusnya berada di sana. Ia membuka ulang laporan sektor demi sektor. Garis balap, kecepatan masuk tikungan, transisi gas, semua terlihat bersih, tidak agresif, tidak sembrono. Itu bukan gaya pembalap yang mencari sensasi. Itu gaya seseorang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Nama muridnya, Quiles, masih tercantum dengan baik, cepat, kompetitif. Tapi untuk pertama kalinya, posisinya tidak terasa absolut. Ada bayangan lain yang mengikuti setiap grafik, menempel erat seperti bayangan yang menolak dilepaskan. Marc menyandarkan tubuhnya, menarik napas pelan. Ia tahu perasaan ini, perasaan ketika data mulai berbicara lebih jujur daripada reputasi. Ketika insting seorang pembalap senior berbisik bahwa ancaman terbesar seringkali datang tanpa suara.
Ia mengirim satu pesan singkat ke tim. Tidak panjang, tidak emosional, hanya satu kalimat yang cukup untuk mengubah cara mereka memandang tes itu. Perhatikan pembalap bernama Veda Ega Pratama. Jangan anggap ini kebetulan. Di sirkuit, tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi, Veda kembali melaju di lintasan. Namun kini, tanpa disadarinya, setiap meter aspal yang ia lewati sedang diawasi oleh mata seorang legenda. Dan cerita yang tadinya hanya berisik di padok, kini telah naik satu tingkat, menjadi perhatian mereka yang benar-benar memahami arti bahaya di dunia balap. Lintasan kembali dipenuhi motor, namun atmosfernya berubah menjadi lebih tajam, lebih personal. Tak ada instruksi eksplisit dari pit wall, tak ada sinyal agresif di lintasan. Namun semua orang yang memahami balap tahu, dua pembalap kini sedang berada dalam satu frekuensi yang sama, saling membaca, saling menunggu celah. Quiles keluar pit dengan pendekatan berbeda. Ia tidak lagi memaksa lap cepat sejak awal. Ia mengatur jarak, menahan emosi, mencoba mengembalikan kendali. Namun di depan sana, satu motor bergerak dengan ritme yang terlalu familiar, seolah lintasan telah memilih siapa yang memimpin tarian ini. Veda melaju di garis balap yang nyaris sempurna. Setiap tikungan dilewati tanpa koreksi berlebihan, setiap keluar tikungan motor langsung tegak dan siap dipacu. Ia tidak menoleh, tidak mencari siapapun di belakang. Tapi jaraknya dengan Quiles tidak pernah benar-benar menjauh. Lap demi lap, duel itu berlangsung tanpa satu pun manuver menyalip. Bagi mata awam, tak ada yang istimewa. Namun bagi mereka yang menatap layar data, ini adalah perang saraf. Selisih waktu berfluktuasi dalam angka yang nyaris kejam, seratusan detik, bergeser, lalu kembali. Quiles mencoba satu trik kecil. Ia mengubah garis di tikungan lambat, berharap bisa memancing kesalahan. Namun Veda tidak menggigit, ia tetap pada jalurnya, dan justru keluar tikungan dengan kecepatan yang lebih bersih. Seakan ia sudah tahu apa yang akan dilakukan lawannya sebelum itu terjadi. Di pit lane, beberapa kepala tim berdiri berdampingan tanpa sadar. Tidak ada obrolan, tidak ada komentar. Semua terpaku pada satu hal yang sama, duel ini tidak terlihat di kamera, tapi dampaknya terasa hingga ke dada. Ketika sesi berakhir, dua motor itu masuk pit hampir bersamaan. Tidak ada kontak mata, tidak ada gestur. Namun pesan yang tertinggal di lintasan jelas dan tak terbantahkan, ini bukan lagi soal tes, ini adalah awal dari rivalitas yang tidak diumumkan, namun tidak bisa dihindari. Beberapa lap setelah duel diam-diam itu, Quiles mulai merasakan frustrasi yang jarang ia alami. Setiap kali ia mencoba menyalip atau memaksa ritme lebih cepat, jarak selalu kembali menyusut. Ada rasa marah yang mengendap di dada, seperti udara panas yang tak bisa keluar, dan ia tahu, ini bukan sekadar masalah teknis. Di satu tikungan cepat, ia mendorong gas lebih awal dari biasanya. Ban depan berdecit, motor sedikit terguncang, namun ia tetap menahan diri. Jantungnya berdetak cepat, dan pikirannya penuh perhitungan. Ia mulai sadar bahwa ia sedang bermain dengan sesuatu yang lebih besar daripada hanya kecepatan dan strategi. Veda, di depan, tidak menoleh. Tidak menanggapi tekanan. Setiap gerakannya seolah selaras dengan lintasan itu sendiri, tanpa tergesa, tanpa kesalahan, hanya efisiensi murni yang membingungkan. Sementara Quiles, yang terbiasa menguasai setiap lap, mulai kehilangan kendali atas ritmenya sendiri. Padok mulai menahan napas. Radio tim hanya memberikan instruksi sederhana, tapi nada suara kepala mekanik mengandung ketegangan, tetap tenang. Jangan terbawa emosi. Namun bagi Quiles, emosi itu sudah terlalu mendominasi, merasuki setiap tikungan, setiap pengereman, setiap tarikan gas. Di sektor terakhir, satu kesalahan kecil muncul. Ia sedikit melebar, hampir menabrak kerb. Motor terguncang, tubuhnya menahan, dan jantungnya seperti terhenti sesaat. 1 detik itu cukup untuk menanam benih keraguan di dalam dirinya, benih yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Ketika ia memasuki pit, wajah Quiles memerah,
napas terengah, dan tangan gemetar sedikit saat melepas helm. Ia menatap layar timing, dan sekali lagi, nama itu muncul, Veda Ega Pratama, tetap konsisten, tetap presisi. Tidak ada kegaduhan, tidak ada kesalahan, hanya ketenangan yang menekan. Di momen itu, ia sadar satu hal, ini bukan lagi soal menang atau kalah, bukan sekadar tes atau persaingan biasa. Ini tentang menghadapi seorang pembalap yang mampu membuat seorang murid Marc Marquez, pembalap yang terbiasa dominan, merasa kehilangan kesabaran dan kendali. Dan rasa itu, lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia rasakan di lintasan. Sesi kembali dimulai dengan ketegangan yang sudah hampir terasa di udara. Setiap pembalap tahu hari itu bukan sekadar latihan biasa. Quiles masih berusaha menenangkan diri, tapi di belakang helmnya, rasa frustrasi belum sepenuhnya hilang. Dan di depannya, Veda Ega Pratama bersiap untuk menunjukkan sesuatu yang akan menghentikan napas semua orang. Lampu pit menyala hijau, dan Veda melesat dengan keheningan yang mengejutkan. Setiap garis balapnya presisi, setiap tikungan dilewati tanpa goyah. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Cara ia mengatur gas dan pengereman seakan mengubah hukum fisika sementara, motor tetap stabil, percepatan optimal, tanpa satu pun kesalahan mikro. Sektor pertama menyala hijau, sektor kedua menyusul, lalu sektor ketiga. Angka-angka di monitor teknisi mulai bergetar, hampir sulit dipercaya. Mereka menatap layar, menghitung ulang. Tidak ada glitch, tidak ada kebetulan. Semua data mengatakan satu hal, Veda melaju lebih cepat daripada yang pernah terlihat di tes ini. Quiles, yang biasanya menguasai lap, kini hanya bisa menatap spion dengan campuran kagum dan cemas. Ia mencoba meniru ritme Veda, tapi motor seakan menolak. Titik pengereman yang ia tahu, sudut kemiringan yang biasa ia andalkan, semua tidak cukup. Veda berada di level lain, di mana pengalaman dan naluri bertemu dengan bakat alami yang tak masuk akal. Di pit lane, beberapa kepala tim saling menatap. Beberapa mekanik bahkan menunduk, seolah mengumpulkan diri. Beberapa komentator terdiam, tidak menemukan kata yang tepat. Semua orang yang hadir mulai merasakan ketegangan yang sama. Momen ini bukan hanya tentang lap tercepat, ini tentang bukti nyata bahwa ada pembalap muda yang bisa membuat segalanya terlihat mudah. Saat Veda menuntaskan lapnya, waktu yang terpampang di monitor membuat sejenak semua orang membeku. Rekor sementara hancur, batas sebelumnya tak lagi relevan. Tidak ada sorakan riuh, tidak ada selebrasi dramatis, hanya keheningan penuh respek, karena mereka semua sadar satu hal, hari ini, mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Quiles masuk pit, napas tersengal, wajahnya pucat. Ia menatap layar, menatap angka itu, dan dalam diam, ia tahu, ini bukan hanya soal kecepatannya yang mengagumkan, tapi tentang pesan yang disampaikan Veda tanpa kata, bahwa seorang pembalap yang tenang, diam, dan presisi bisa membalikkan seluruh dinamika tes, bahkan membuat murid Marc Marquez terhenti sejenak. Ketika Veda keluar dari pit setelah lap fenomenalnya, seluruh padok terasa berbeda. Tidak ada sorakan riuh, tidak ada tepuk tangan, hanya deru mesin yang perlahan mereda. Keheningan itu terasa berat, menekan, dan lebih menakutkan daripada semua teriakan yang pernah ada. Semua orang tahu, apa yang baru saja terjadi bukan sekadar rekor, tetapi ancaman baru. Para mekanik dan analis saling berpandangan, beberapa menatap monitor dengan alis berkerut. Angka-angka di layar tidak salah. Data membuktikan bahwa lap itu bukan kebetulan. Kecepatan, stabilitas, sudut pengereman, semuanya sempurna. Sempurna dengan cara yang tak masuk akal. Semua yang hadir merasakan gelombang kekaguman dan kecemasan sekaligus. Quiles berdiri dengan tangan gemetar, melepas helmnya perlahan. Napasnya masih tersengal, wajahnya pucat. Ia menatap angka di monitor, dan di sana, tanpa bisa dibantah, nama Veda bersinar. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, kalah bukan karena teknik, bukan karena motor, tetapi karena kehebatan yang belum pernah ia temui sebelumnya.
Beberapa komentator mencoba bersuara, tapi kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan. Bagaimana bisa menjelaskan sesuatu yang tak masuk akal? Bagaimana memberi makna pada lap yang menghancurkan batas yang selama ini dianggap mustahil? Bahkan pengalaman bertahun-tahun tidak cukup untuk menjelaskan fenomena itu. Di sela keheningan, beberapa kepala tim saling bertukar pesan singkat. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar tes internal. Veda telah menorehkan peringatan diam-diam, pembalap muda ini harus diperhitungkan, dan tidak ada cara untuk mengabaikannya. Veda sendiri keluar dari pit dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada sorakan, tidak ada selebrasi, hanya mata yang fokus ke lintasan berikutnya. Ia seakan mengatakan bahwa semua perhatian dunia tidak penting. Yang penting hanyalah setiap lap, setiap tikungan, setiap tarikan gas yang sempurna tanpa kesalahan. Dan di keheningan yang menggantung itu, satu fakta menjadi jelas bagi semua yang hadir. Hari ini, mereka bukan hanya menyaksikan seorang pembalap melaju cepat, mereka menyaksikan kelahiran ancaman baru di dunia Moto3, seorang yang bisa membuat murid Marc Marquez terdiam hanya dengan skill dan ketenangannya. Setelah sesi berakhir, Quiles berdiri di tepi pit dengan helm yang tergenggam lemah di tangannya. Biasanya ia adalah sosok yang selalu percaya diri, murid Marc Marquez yang tak tergoyahkan. Namun kini, ia merasa seolah ada beban tak terlihat menekan dadanya. Ia menatap motor yang baru saja melintas, dan sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh perlahan. Di layar timing, angka-angka menunjukkan konsistensi Veda yang luar biasa. Tidak hanya cepat, tetapi sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada fluktuasi, tidak ada momen yang bisa dieksploitasi. Quiles menarik napas panjang, menutup mata sejenak, lalu merasakan satu hal yang jarang ia akui, rasa kagum bercampur takut. Ia mencoba menyusun kata-kata, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa masih ada celah. Tapi setiap kali ia mengingat lap demi lap yang ia jalani, setiap kali ia meniru garis balap Veda dan gagal, ia sadar kebenaran itu tak bisa dibantah. Di hati kecilnya, ia mulai mengakui, hari ini, ia tidak menang, bahkan secara diam-diam pun. Quiles melepaskan helmnya perlahan, dan keringat yang membasahi dahinya terasa lebih berat dari biasanya. Ia menatap Veda dari kejauhan, melihat ketenangan yang tidak terganggu oleh sorak-sorai atau perhatian paddock. Dalam diam itu, ia mengerti, kehebatan tidak selalu bersuara, dan kadang yang paling menakutkan adalah pembalap yang bermain dengan tenang, tanpa tekanan, tapi mematikan. Pit menjadi sunyi di sekelilingnya. Kepala mekanik berbisik memberi instruksi, namun Quiles tidak mendengar. Ia hanya menatap angka-angka itu, menelan rasa frustrasi, kagum, dan respek sekaligus. Semua yang ia ketahui tentang dominasi, tentang kemenangan, kini diuji oleh satu fakta sederhana, ada yang lebih hebat darinya hari ini, dan ia harus mengakuinya. Tidak ada kata yang terucap, tidak ada gestur dramatis. Pengakuan itu murni terjadi di dalam dirinya sendiri, sebuah pengakuan yang lebih kuat daripada 1000 kata. Veda Ega Pratama bukan hanya lawan biasa. Ia adalah pembalap yang bisa menantang keyakinan bahkan murid Marc Marquez. Dan di momen itu, Quiles sadar satu hal penting, kekalahan ini bukanlah aib, bukan sekadar lap yang lebih lambat. Ini adalah pelajaran yang brutal, namun jujur, bahwa terkadang, seseorang tidak perlu sorak-sorai atau selebrasi untuk menorehkan dominasi, cukup dengan ketenangan, konsistensi, dan skill yang tidak masuk akal. Setelah lap demi lap yang menakjubkan, keheningan di paddock berubah menjadi kegaduhan yang pelan tapi pasti. Mulai dari mekanik hingga kepala tim, semua orang tak bisa lagi mengabaikan satu fakta, pembalap muda yang diam itu bukan sekadar peserta tes biasa. Namanya mulai terdengar, disebut dengan nada serius, bukan lagi sekadar bisik-bisik ringan. Di area media, beberapa kamera diarahkan ke motor Veda. Awalnya hanya 1 atau 2, tapi laporan video dan foto mulai beredar di grup internal tim. Seorang jurnalis berbisik pada rekannya, siapa anak itu? Konsistensinya terlalu rapi untuk sekadar tes.
Nama itu, Veda Ega Pratama, perlahan merayap keluar dari sunyi, memasuki radar dunia Moto3. Di pit Quiles, ketegangan semakin terasa. Ia menatap Veda yang tetap tenang di bangku pit, wajah tanpa ekspresi, hanya mata fokus pada lintasan berikutnya. Setiap orang yang hadir menyadari bahwa ketenangan itu bukan kebetulan, itu adalah senjata yang membuatnya menonjol tanpa harus bersuara atau melakukan manuver dramatis. Manajer tim mulai berdiskusi serius. Data yang mereka kumpulkan tidak bisa dianggap sepele. Veda telah mencetak lap tercepat, memaksa murid Marc Marquez kehilangan kesabaran, dan menembus semua prediksi yang ada. Dalam rapat singkat, satu kesimpulan muncul, pembalap ini harus diperhitungkan, bahkan untuk ajang-ajang besar mendatang. Di padok, bisik-bisik berkembang menjadi percakapan nyata. "Kamu lihat sektor kedua anak itu," kata seorang mekanik tim lain. "Ini bukan kebetulan. Ini skill mentah yang sulit dijelaskan." Nama Veda kini menjadi topik yang dibicarakan dengan serius, menggantikan sorotan awal kepada murid Marquez yang sebelumnya dominan. Veda sendiri tetap tidak mengumbar ekspresi. Ia hanya menyiapkan motornya untuk sesi berikutnya, melakukan ritual yang sama seperti sebelumnya. Namun kehadirannya kini terasa lebih kuat dari sebelumnya, karena semua mata, tanpa terkecuali, tertuju padanya. Ia tidak mencari perhatian, tapi setiap gerakannya menuntut pengakuan. Dan di saat itu, sebuah fakta jelas bagi semua yang hadir, nama Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar peserta tes sunyi. Ia telah menggema, bukan melalui sorak-sorai atau drama, tetapi melalui skill dan ketenangan yang memaksa dunia Moto3 mulai menoleh. Hari itu menjadi awal dari pengakuan yang akan menghantui setiap padok dan trek di masa depan. Sesi tes berakhir, namun gema dari lintasan masih terdengar di seluruh padok. Semua pembalap, mekanik, dan manajer tim menatap satu nama yang kini tak bisa lagi diabaikan, Veda Ega Pratama. Hari itu, skillnya telah meninggalkan bekas yang tak terlihat, tapi terasa di setiap pikiran mereka, sebuah ancaman diam yang menunggu untuk berkembang. Quiles berdiri di sudut pit, masih mencoba mencerna kekalahan diam-diamnya. Ia mengerti satu hal, ini bukan soal motor, bukan soal strategi tim, tetapi tentang pembalap yang memiliki ketenangan, konsistensi, dan bakat yang sulit ditandingi. Murid Marc Marquez itu menunduk sejenak, merasakan rasa hormat dan frustrasi sekaligus. Media dan tim mulai menyebarkan data dan video lap fenomenal Veda. Laporan analis menyebutnya, fenomena yang sulit dijelaskan. Semua yang hadir, bahkan mereka yang skeptis, mulai menyadari ini bukan sekadar bakat biasa. Ini adalah pengumuman tanpa kata bahwa Moto3 akan segera menghadapi pemain baru yang bisa mengubah dinamika balap. Veda sendiri berdiri di pinggir trek, helm di tangan, wajah tenang tanpa selebrasi. Ia tidak menatap kamera, tidak tersenyum riang. Ketenangannya adalah bagian dari ancamannya, bahwa ia tidak membutuhkan sorak-sorai untuk menguasai perhatian semua orang. Hanya skill murni yang berbicara, dan itu sudah cukup untuk membuat dunia balap terguncang. Di pit Quiles, murid Marquez menarik napas dalam. Ia sadar bahwa hari ini, ia belajar satu hal penting, kemenangan tidak selalu datang dari pengalaman atau reputasi, tapi bisa datang dari seorang yang mampu memadukan ketenangan, fokus, dan kemampuan luar biasa yang tampak mustahil. Dan Veda adalah contoh hidup dari prinsip itu. Seiring matahari mulai condong ke barat, padok kembali tenang, tapi tidak seperti pagi tadi. Ada aura baru, rasa hormat, kekaguman, dan sedikit ketakutan terhadap pembalap muda itu. Setiap kepala yang hadir tahu, esok bukan hanya tentang tes atau latihan, tetapi tentang menghadapi ancaman nyata yang telah lahir di dunia Moto3. Dan di momen itu, satu kenyataan menjadi jelas bagi semua yang hadir, Veda Ega Pratama bukan sekadar pembalap muda yang beruntung, ia adalah ancaman baru, sebuah kekuatan diam yang akan mengubah wajah balap Moto3 selamanya. Dari hari itu, dunia tidak lagi sama, dan setiap padok, setiap trek, akan menunggu langkah selanjutnya dari nama yang kini bergema di hati semua orang.